Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa di 3 akuntansi STAN, dan juga para narasumber yang alhamdulillah sudah bergabung pada pagi hari ini. Oh ya, saya lupa belum menyapa juga para dosen dan juga alumni yang ya alhamdulillah ikut bergabung pada acara kuliah umum mengenai analisis laporan keuangan dengan tema aplikasi ALK dalam perspektif sektor pemerintahan dan dunia bisnis. Alhamdulillah, disyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara ini sangat terbantu dengan kesediaan para narasumber yang luar biasa yang pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Boleh saya kenalkan satu persatu ya. Yang pertama adalah Ibu Niputu Sri Artati. Selamat pagi. Ibu Putu. Ada juga Bapak Erdani Dwi Cahyadi. Selamat pagi Pak Erdani. Selamat pagi. Dan juga Bapak Sarpi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian kami juga sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa mohon maaf sekali Bapak Gerald tidak bisa bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan permohonan maaf pada teman-teman semuanya yang mungkin sudah menanti paparan beliau. Kebetulan beliau mendadak harus dirawat di rumah sakit, jadi Sabtu sore kami sempat technical meeting ya bersama para narasumber. Kemudian Sabtu malam beliau sampaikan kabar ke kami bahwa beliau terpaksa harus dirawat di rumah sakit gitu. Jadi hari ini beliau tidak bisa bergabung bersama kita. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya saya ingin membuka dengan sedikit forwards yang agak panjang, cuman dan juga ada beberapa seremonial ya, acara seremonial seperti sambutan dan lain sebagainya. Akan tetapi salah satu narasumber kita yaitu Bapak Sarpi kebetulan karena kesibukan beliau harus meninggalkan kegiatan ini lebih awal gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya akan lebih bijak jika kesempatan pada pagi hari ini yang pertama diberikan kepada Bapak Sarpi. Sebelumnya saya izin menyampaikan kurikulum vitae beliau. Ya, ini adalah kurikulum vitae dari Bapak Sarpi. Beliau adalah Subpengendali Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN. Beliau adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara waktu itu ya, sekarang sudah berganti dengan nama PKN STAN. Jadi beliau dari D3 Perpajakan, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen, lalu juga ini bersama nih Pak Sarpi ya di Universitas Mercu Buana dengan jurusan akuntansi. Nah, ini adalah pengalaman kerja beliau. Selain sebagai Subpengendali Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sebelumnya beliau adalah Kasubag Pengembangan SDM, Kasubag Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional, dan juga Analis Data BUMN di Kementerian BUMN. Sedangkan di luar kantor, di luar pekerjaan, beliau juga merupakan sekarang ya Pak Sapi ya, ini Sekretaris Dewan Komisaris di PT Angkasa Pura II. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komite Audit dan Manajemen Risiko di Pertamina Geothermal Energy, sebelumnya juga sebagai Komite Investasi di BUMN yang sama, dan di awal-awal beliau adalah Sekretaris Dewan Komisaris di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Nah, penghargaan yang pernah beliau terima adalah Satya Lancana Karya Satya di tahun 2016 dan juga sebagai Best Performer di Kementerian BUMN pada tahun 2019. Selanjutnya Bapak Sarpi bisa menyampaikan Pak
ini sedikit perkenalan tentang Bapak Sarpi. Selanjutnya kami serahkan monitor dan juga paparan kepada Bapak Sarpi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Perwira atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa kembali lagi ke kampus. Sudah lama, kurang lebih 15 tahun ya, 15 tahun tidak kembali ke kampus dalam acara formal seperti ini. Dan satu kebanggaan, terima kasih Pak Perwira untuk bisa join kembali di kampus. Dan adik-adik dan rekan-rekan di mahasiswa STAN, terima kasih atas kehadirannya. Saya bisa share screen ya, Pak? Oke. Silakan. Oke, di sini saya akan membawakan sesuai dengan TOR yang sudah disampaikan oleh Pak Perwira, yaitu mengenai pengaplikasian analisa laporan keuangan. Konteksnya adalah dalam keputusan aksi korporasi di BUMN. Rekan-rekan di mahasiswa STAN, mata kuliah mengenai analisa laporan keuangan ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik bila rekan-rekan sangat memahami, karena pelajaran yang sudah didapat, kalau saya ingat dulu ya di kampus itu ada principal accounting, ada intermediate accounting, ada advanced accounting, ada cost accounting, apalagi kemudian ada international accounting, berbagai macam buku-buku accounting sampai dengan auditing. Nah, di pelajaran analisa laporan keuangan itu merangkum semua pemahaman accounting yang telah rekan-rekan mahasiswa dapatkan. Dan bagaimana pengaplikasiannya tidak hanya kita mengetahui, karena kita ini audiensnya semua anak STAN ya, mahasiswa STAN. Mahasiswa STAN itu sangat-sangat bright dan sangat-sangat mudah untuk mempelajari textbook. Tetapi yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana pemahaman pengaplikasiannya di lapangan, di tempat kerja, ketika dihadapkan dengan satu persoalan berkenaan dengan accounting. Nah, salah satu pengaplikasiannya adalah kalau di Kementerian BUMN, mungkin teman-teman atau mahasiswa STAN yang sudah semester akhir akan memutuskan untuk penempatan di mana atau pilihan-pilihan apa yang akan diputuskan nantinya. Nah, ini praktek yang ada di Kementerian BUMN. Mungkin bisa jadi sebagai bahan pertimbangan apakah nanti akan bergabung di Kementerian BUMN atau tidak ketika nanti ada opsi untuk ada pilihan tersebut gitu ya. Nah, ini aksi korporasi di BUMN. Saya awali aksi korporasi ini dengan jenis-jenis korporasi apa saja yang ada di Kementerian BUMN dan membutuhkan persetujuan dari pemegang saham. Banyak hal aksi korporasi di sini tadi ada dari Mbak Syah, dari Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri karena perusahaan terbuka, mungkin tidak semua aksi-aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Hanya beberapa yang sampai ke pemegang saham, tapi almost mostly perusahaan kita masih status tertutup, sehingga keputusan-keputusan yang sifatnya sangat strategis ini di-escalate hingga ke pemegang saham. Ini adalah 11 aksi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, dan semua aksi ini tidak terlepas dari aspek finansial, accounting di dalamnya. Yang pertama itu adalah penghapusan aktiva tetap. Aktiva tetap, kalau teman-teman melihat figur dari neraca, maka aktiva tetap biasanya menjadi salah satu komposisi besar yang ada di account aktiva. Sehingga atas pergerakan aktiva tetap ini menjadi sangat krusial. Karena revenue kita itu di-generate dari
aktiva-aktiva yang kita miliki, di antaranya adalah aktiva tetap. Sehingga apabila ada pengurangan terhadap aktiva ini merupakan aksi yang sangat strategis sehingga harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Yang kedua yaitu pengagunan aktiva tetap. Pengagunan karena di sini ada Bank Mandiri, ini sangat familiar dengan bagaimana lender akan memberikan persetujuan kredit. Salah satunya adalah ada agunan. Nah, agunan yang biasa yang paling mudah untuk diberikan itu adalah aktiva tetap. Apabila terjadi default, terjadi gagal bayar, maka aktiva tetap yang sudah menjadi agunan akan disita, akan dijadikan sebagai underlying untuk melunasi pinjaman-pinjaman. Sehingga akan sangat krusial kalau aktiva tetap ini sempat diagunkan, artinya akan menjadi hak dari lender atau kreditur gitu ya, tidak lagi menjadi hak pemegang saham apabila terjadi sesuatu terhadap financingnya yang diajukan. Yang ketiga ini adalah kerjasama. Kerjasama dengan berbagai modelnya. Kalau di perusahaan itu ada namanya KSU, kerjasama usaha. Ada BOT gitu ya, ada Build, Operate, Transfer. Ada BTO. Kalau BOT itu dibangun, dioperasikan, baru ditransferkan kepada pemilik aset. Kalau BTO itu Build, Transfer, Operate. Jadi dibangun dulu, kemudian ditransfer ke pemilik aset, baru nanti di-operate. Operate ini nanti bisa atas aset yang sudah diserahkan, itu dikompensir dengan sewa aset. Ada build, operate, own gitu ya. Jadi setelah di-operate langsung dimiliki atas kerjasama tersebut. Nah, kerjasama ini bisa 2 entitas, 3 entitas, atau lebih, di mana masing-masing entitas biasanya akan memberikan sharingnya atau injek modalnya dalam berbagai macam bentuknya. Ada yang bentuknya satu entitas memberikan dalam bentuk aset, ada dalam bentuk cash gitu ya, ada dalam bentuk macam-macam gitu ya. Dan yang keempat ini adalah pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan. Ketika kita mendirikan satu entitas, maka komponen utama yang diberikan kepada pendiri dari entitas tersebut adalah modal. Nah, modal ini kalau BUMN gitu ya, ingin mendirikan satu entitas baru menjadi anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka modal ini kan diambil dari aset dari BUMN tersebut. Sehingga atas going concern dari si entitas tersebut juga akan menjadi fokus atau concern bagi pemegang saham. Yang kelima adalah penyertaan modal pada perusahaan lain. Ini sering terjadi misalnya kita ingin investasi gitu ya, investasi ke satu entitas. Maka penyertaan modal ini karena setiap aksi ini akan memberikan dampak terhadap profit and loss masa depan perusahaan, maka penyertaan modal ini juga bagian dari aksi tersebut. Yang keenam adalah penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan atau perusahaan patungan. Karena ini kan salah satu strategi yang sangat-sangat strategik yang diambil oleh BOD ataupun BOC. BOD itu Board of Director dan BOC adalah Board of Komisioner, Direksi atau Dewan Komisaris. Yang ketujuh adalah mengikat perusahaan sebagai penjamin atau avalis. Jaminan ini diberikan biasanya kepada entitas-entitas lain, baik entitas internal seperti anak perusahaan, perusahaan patungan, joint venture dan sebagainya, ataupun kepada perusahaan lain. Karena dampak dari jaminan ini biasanya akan skemanya adalah cross default. Apabila entitas yang kita jamin mengalami default, maka defaultnya itu hingga kepada penjamin. Apa gunanya jaminan?
jaminan biasanya diberikan kepada satu entitas yang tidak memiliki kelayakan. Yang misalnya si entitas tersebut ingin mengajukan kredit dari kreditur, tetapi secara covenant atau secara figur keuangan tidak bankable atau tidak mencapai batas kredit yang diinginkan, maka entitas induk atau perusahaan lain itu dapat memberikan jaminan. Karena dengan adanya jaminan maka meningkatkan kepercayaan atas daya tahan perusahaan tersebut. Kedelapan adalah penambahan modal. Penambahan modal dengan penyertaan modal ini berbeda. Penambahan modal adalah penambahan modal kepada BUMN tersebut. Ini biasanya PMN ya, kalau di apa namanya di BUMN itu injek modal dari pemerintah kepada BUMN itu dalam bentuk PMN. Yang ke-9 adalah penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Ini satu hal yang sangat-sangat lazim bagi perusahaan menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya. Bahkan negara juga menerbitkan surat utang juga gitu ya untuk mendapatkan pendanaan. Pendanaan tersebut bisa pendanaan investasi, bisa dalam bentuk pendanaan modal kerja. Teman-teman mungkin sudah belajar bagaimana menghitung net working capital gitu ya. Berapa kebutuhan dari modal kerja yang dibutuhkan. Ini tergantung dari strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Yang ke-10 adalah tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan. Kalau rekan-rekan sekarang ada PSAK terbaru yang efektif berlaku di Januari 2020 yaitu PSAK 71. Saya yakin teman-teman juga sudah belajar. Kalau belum terlalu paham nanti rekan-rekan mahasiswa bisa belajar dari Pak Perwira. Nah, apabila piutang tersebut akan setiap tahun itu kan diimpair ya, akan dihitung apakah ada keyakinan ketertagihannya. Apabila memiliki resiko tinggi tidak tertagih, maka akan diturunkan nilainya. Apabila penurunan nilai tersebut diyakini kembali oleh direksi bahwa itu tidak mungkin tertagih lagi, maka dapat diusulkan pemegang saham untuk dihapus bukukan. Apa fungsi penghapus bukuan ini? Ini saya ambil lagi case di Bank Mandiri ini. Di Bank Mandiri itu banyak kreditur-kreditur yang sudah tidak sanggup membayar, dan memang keadaannya memang tidak sanggup membayar gitu ya. Bank Mandiri pastinya sudah melakukan impairment tuh atas penurunan nilainya. Kemudian kenapa perlu dihapus bukukan gitu ya? Penghapus bukuan ini adalah agar di catatannya bank off balance sheet, artinya sudah tidak tercatat di neraca, ada di catatan lain, itu juga dihapuskan gitu ya. Fungsinya akan di-clearkan tuh si kreditur, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah memberikan dalam bentuk KUR atau dalam bentuk stimulus pendanaan kepada usaha mikro, mereka itu menjadi layak atau bankable karena tidak memiliki catatan kredit macet gitu ya, karena sudah dihapus bukukan oleh pemegang saham. Yang ke-11 itu adalah melakukan tindakan yang belum ada dalam RKAP. RKAP itu adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang setiap tahun disahkan oleh pemegang saham. Semua tindakan, aksi korporasi, strategi yang akan dilakukan 1 tahun ke depan itu tercermin dalam RKAP ini. Sehingga apabila ada rencana yang tiba-tiba muncul gitu ya di bulan keempat tahun berjalan, butuh tambahan anggaran investasi, maka memerlukan kembali persetujuan dari pemegang saham. Ini gambaran dari aksi korporasi yang sangat-sangat erat kaitannya nanti dengan analisa laporan keuangan. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana pertimbangan konteksnya Kementerian BUMN ketika harus memberikan persetujuan atas corporate action ini? Yang pertama, kita harus mengalainkan dengan program prioritas Kementerian BUMN. Program prioritas ini juga sebagai basis BUMN menyusun rencana kerjanya.
Jadi setiap tahun Kementerian BUMN menerbitkan aspirasi pemegang saham yang dijadikan sebagai basis bagi BUMN menyusun rencana kerja dan anggarannya. Jadi kita punya program prioritas, ada 5. Yang pertama adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Tujuan ini untuk meningkatkan nilai ekonomi secara nasional, khususnya terhadap sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pangan, energi, kesehatan. Kenapa BUMN banyak bergerak di sektor-sektor yang kritis gitu ya, sektor-sektor yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena penguasaan negara atas resource tersebut. Dan yang kedua itu adalah inovasi model bisnis. BUMN ada yang sudah berusia ratusan, bahkan sebagian besar BUMN itu adalah hasil dari nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan Belanda kemudian dialihkan menjadi milik Indonesia ketika kemerdekaan. Sehingga usianya sudah sangat-sangat panjang, bahkan melebihi dari Indonesia merdeka. Dengan perkembangan era yang sangat disruptif gitu ya, era yang sangat volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, atau orang-orang menyingkatnya era yang VUCA. BUMN atau perusahaan di Indonesia itu harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk dalam model bisnisnya gitu ya. Kita lihat misalnya PT POS. PT POS pada zamannya dia sangat merajai. Bahkan di setiap negara pasti ada post office. Sehingga dengan perkembangan sekarang, pos itu sudah tergantikan dengan gadget yang ada gitu ya. Pos harus merubah model bisnisnya. Dia harus bergerak ke logistik gitu ya. Logistik sudah menjadi backbone era e-commerce sekarang. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan teknologi. Karena memang eranya sudah sangat-sangat Internet of Things, big data, artificial intelligence gitu ya, sangat dekat dengan kita, maka BUMN bisa menjadi pelopor untuk menggunakan semua atau mengadaptasi teknologi-teknologi yang berkembang saat ini untuk mengimprove proses bisnisnya. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan melayani customer. Yang keempat adalah peningkatan investasi. Karena kalau teman-teman melihat bagaimana perusahaan tersebut tetap sustain, growth, going concern, itu salah satunya didukung dengan investasi. Kita melihat, kita tidak memungkiri ada BUMN-BUMN yang pada zamannya itu sangat berjaya. Tapi kita lihat sekarang, dia bahkan mengalami financial distress, mengalami kesulitan yang sangat dengan bahkan cash flow-nya negatif. Itu karena apa? Karena keterlambatannya untuk melakukan investasi. Sehingga investasi ini menjadi backbone untuk sustainability atau ketahanan kapasitas ke depannya gitu ya. Kalau kita lihat era presiden pada periode pertama, infrastruktur menjadi fokus gitu ya untuk meningkatkan investasi. Karena infrastruktur itu kalau di perusahaan merupakan salah satu aset tetap. Harapannya aset tetap ini bisa mengenerate revenue di masa yang akan datang. Asalkan tidak salah investasi. Nah, rekan-rekan mahasiswa sudah belajar nih bagaimana menguji kelayakan dari satu investasi. Hal yang paling gampang misalnya kita lihat bagaimana nih internal rate of return-nya atau tingkat pengembalian internalnya, atau berapa tahun nih akan kembali atau payback period-nya gitu ya. Kemudian net present value-nya seperti apa, positif, negatif, atau seperti apa. Nah ini salah satu kelayakan-kelayakan yang perlu dilihat ketika kita mau melakukan investasi. Dan BUMN didorong untuk melakukan investasi yang visible gitu.
Dan yang terakhir adalah pengembangan talenta. Ini karena kita Indonesia sedang mengalami bonus demografi, apabila salah penanganan, maka bukan keunggulan yang kita terima, tapi akan menjadi bencana besar. Karena bonus demografi ini di 20 tahun atau 30 atau 40 tahun yang akan datang akan menjadi manusia-manusia tidak produktif gitu ya. Manusia-manusia yang sudah pensiun. Maka dikala produktif itu harus dikembangkan secara optimal agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Nah, ini proses alignment ketika kita akan melakukan satu corporate action. Tapi tidak berhenti di sini karena program prioritas kementerian ini sangat-sangat high level, maka perlu ditranslasikan dalam bentuk corporate action. Nah, corporate action itu di-trigger dari corporate strategy maupun inisiatif strategi yang ada di masing-masing BUMN. Ini saya ambil satu contoh dari satu BUMN, bagaimana mereka mentranslasikan sesuai dengan program prioritas dari Kementerian BUMN menjadi corporate strategy. Ini 5 tahunan, kemudian di cascade menjadi 1 tahunan, kemudian dari cascading 1 tahunan tersebut ada inisiatif-inisiatif strategi yang menjadi fokus dalam tahun tersebut. Kita mulai harus ada vision gitu ya. Vision inilah yang menjadi acuan perusahaan tersebut untuk bergerak. Kemudian ada corporate roadmap yang akan menjadi langkah taktis dari vision tersebut. Ada strategic objektifnya. Ini bisa dikatakan revenue stream apa yang akan dicapai di tahun tersebut gitu ya. Kemudian ada message dari si top manajemennya kepada masing-masing fungsi. Karena di masing-masing fungsi inilah semua komponen dari perusahaan tersebut bergerak. Sehingga perlu dilakukan alignment agar tidak ada satu fungsi pun yang keluar dari atau tidak mendukung dari tujuan perusahaan. Nah, ini juga akan ditranslasikan ke satu inisiatif strategi agar ada fokus yang menjadi concern utama atau key point keberhasilan mencapai dari corporate strateginya. Biasanya ada beberapa dan ini akan streamline-kan ke masing-masing core function-nya gitu ya. Ini saya ambil contoh karena tadi Pak Perwira menyampaikan saya saat ini juga bertugas di Angkasa Pura II, ini contoh dari Angkasa Pura II. Nah, streamline contohnya ini kita akan fokus untuk membangun hub gitu ya. Di teman-teman bisa lihat tuh di Terminal Soekarno-Hatta kita akan bangun hub, kemudian sebagai hub bisnis gitu ya. Kemudian di daerah barat di Medan atau Kuala Namu kita juga akan bangun hub untuk bukan menyaingi, untuk bisa memiliki competitive advantage seperti yang dilakukan oleh Singapura. Changi bukan sebagai airport destinasi, tapi dia sebagai hub airport. Keuntungan kita bisa membangun hub, artinya pesawat-pesawat dari Eropa yang akan terbang ke Australia misalnya, dia bisa mampir tuh ke Kuala Namu karena dia sebagai hub. Apakah dia di situ akan mengisi bahan bakar, apakah nanti dia di situ akan mengambil penumpang lagi, atau bahkan dia bisa merepair pesawatnya di Kuala Namu. Apabila semua penumpang akan tertumpuk di satu hub, maka secara ekosistem bisnis, secara komunitas di lingkungan bisnis KNU itu akan berkembang gitu ya. Orang akan spending banyak, penumpang-penumpang tersebut, ekonomi sekitar juga akan semakin tumbuh gitu ya. Akan banyak airport city yang kita bisa bangun. Itu dampaknya bagi
ekonomi secara luas. Ini streamline-streamline-nya tidak perlu saya jelaskan karena akan sangat teknis gitu. Tapi intinya corporate action itu harus align dengan high level strateginya, kemudian di streamline hingga ke inisiatif strategi di masing-masing BUMN. Nah, pada saat kita memutuskan apakah corporate action tersebut dapat kita setujui atau tidak setujui, ada 3 aspek penting yang menjadi pertimbangan khususnya di Kementerian BUMN. Yang pertama adalah aspek legal. Aspek legal ini kita ingin memastikan bahwa aksi korporasi itu clean and clear secara legal. Sudah masuk dalam rencana kerjanya. Karena kalau rekan-rekan mahasiswa melihat case-case yang ada di BUMN, apabila aspek legalnya tidak jadikan sebagai concern di awal, biasanya akan berefek terhadap kelangsungan dari aksi korporasi tersebut. Akan banyak komplain, akan banyak susu dari dari stakeholders gitu ya. Itu harus jelas dulu di awal. Yang kedua, aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan kita akan lihat secara keekonomian aksi korporasi ini layak tidak gitu ya. Memberikan dampak tidak terhadap profitabilitas perusahaan, terhadap going concern perusahaan, terhadap masyarakat luas bagi perekonomian nasional. Yang terakhir adalah aspek manajemen risiko. Rekan-rekan di stand saya tidak tahu apakah sekarang ada mata kuliah manajemen risiko atau tidak gitu ya. Tapi apabila ada itu sangat-sangat baik karena percuma kita mengevaluasi aspek keuangan kalau kita juga tidak mengevaluasi aspek manajemen risiko. Karena dengan kita mengetahui risiko atas aksi korporasi yang akan kita buat, kita bisa membuat program mitigasinya. Dengan program mitigasi yang baik, maka kita akan memperkecil kegagalan ketika aksi korporasi ini kita implementasikan. Jadi tiga hal penting ini harus dievaluasi di Kementerian BUMN. Jadi kalau rekan-rekan nanti masuk di Kementerian BUMN, biasanya hari-harinya aksi korporasi ini sangat banyak sekali dari BUMN. Kita harus mengevaluasi 3 hal ini dan pastinya kita akan fokus di aspek keuangan maupun di aspek manajemen risiko. Kalau aspek legal ini biasanya dari divisi hukum. Nah, ini salah satu case yang memudahkan pemahaman kita bagaimana pengaplikasian analisa laporan keuangan khususnya gitu ya, atau aspek keuangan kalau di Kementerian BUMN untuk case penerbitan obligasi. Tadi rekan-rekan bisa melihat bahwa salah satu penerbitan obligasi atau suatu utang lainnya termasuk aksi korporasi yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Yang pertama perlu diketahui adalah ketika kita menerbitkan surat utang, itu tujuannya kan untuk pendanaan, untuk kebutuhan operasi kita atau kebutuhan investasi kita, gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu dan ini perlu di-clearkan. Ini salah satu case di BUMN juga. Ini BUMN konstruksi saya bawakan. Kenapa BUMN konstruksi? Karena saat ini BUMN konstruksi kita itu sedang mengemban banyak sekali tugas dari pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol. Jalan tol kalau di Jawa mungkin sudah sangat umum kita lihat dan kelayakannya juga cukup baik karena memang penggunanya banyak. Tapi yang sedang kita bicarakan ini adalah pembangunan jalan tol di Sumatera. Infrastruktur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan ini kan seperti ayam dan telur ya. Kita membangun infrastruktur dulu atau kita mengharapkan ekonomi tumbuh dulu gitu ya. Atau ekonomi yang ada di situ baru nanti kita siapkan lambat laun infrastruktur yang mendukung.
Nah, strategi dari negara kita gitu ya, kita ingin membangun infrastruktur dulu. Harapannya dapat memicu sentral-sentral ekonomi baru di sekitar infrastruktur yang kita bangun. Oleh karena itu, mandat dari pemerintah itu dengan cara memberikan penugasan kepada BUMN. Tapi penugasan kepada BUMN ini kan tidak hanya ditugaskan, tetapi karena BUMN adalah salah satu korporasi yang memikirkan tentang profit and loss, sustainability going concern, maka aspek dari tahanan keuangan perusahaan juga menjadi concern gitu ya. Nah, salah satu sumber agar BUMN konstruksi ini bisa terus beroperasi dan terus bisa menjalankan amanah pemerintah membangun konstruksi yang tadi kalau rekan-rekan lihat akan menjadi aset tetap yang dapat mengenerate revenue di masa yang akan datang, maka perlu tahu dulu dana ini akan digunakan untuk apa gitu ya. Nah, konteks konstruksi ini ketika mereka berencana menerbitkan obligasi, tujuannya adalah untuk underlying konstruksi yang ada saat ini itu kan underlying-nya kontrak ya. Kontraknya biasanya dari Kementerian PUPR untuk proyek pemerintah. Untuk proyek non pemerintah biasanya kita dapat dari BUMN atau perusahaan swasta. Berbicara mengenai proyek dari pemerintah, itu harus ada kontrak sehingga kontrak ini bisa dijadikan sebagai underlying ketika kita mengajukan pendanaan ke bank. Apabila kita sudah batas maksimum pemberian kredit BMPK ya, Mbak dari Bank Mandiri tadi. Nah, itu setiap perusahaan itu memiliki batas pemberian kredit, sehingga ketika kita melewati dari batas kredit tersebut, maka kita perlu mencari nih sumber pendanaan baru gitu ya. Nah, dalam hal ini BUMN konstruksi yang sedang saya bicarakan ini secara batas kreditnya itu sudah hampir-hampir melampaui lah. Hingga salah satu sumbernya adalah obligasi. Nah, tujuan yang kedua tadi ada keterbatasan underlying dan pinjaman dengan clean basis gitu ya, untuk mendukung operasional jasa konstruksi. Karena ini berbeda nih obligasi dengan pinjaman bank gitu ya. Kalau pinjaman bank kita perlu tadi agunan. Kalau obligasi ini tinggal kita ngomong ketahanan keuangan kita nanti untuk membayar kupon maupun pokoknya. Sepanjang itu dapat tercermin dari kemampuan keuangan kita, biasanya para investor juga akan menarik ya, akan tertarik untuk bisa membeli. Kemudian ternyata ada juga ini tujuan lain, yaitu reprofiling existing facility. Nah, rekan-rekan mahasiswa, reprofiling ini apakah familiar atau tidak gitu ya? Harusnya familiar nih kalau belajar tentang manajemen keuangan ya. Tentang mata kuliah manajemen keuangan nih, reprofiling harusnya sudah mafhum gitu ya. Karena dengan reprofiling kita bisa perusahaan itu ketika akan pendanaan dia akan berusaha berada pada titik yang optimum gitu ya, seimbang antara dana murah, dia akan mencari dana murah. Mungkin tahun ini karena kondisi ekonomi atau market outlook-nya sedang berkontraksi gitu ya, sehingga dana-dana juga bisa jadi bisa mahal, bisa murah gitu ya. Let's say kita mendapatkan tahun ini dana mahal. Ternyata tahun depan ekonomi sudah membaik gitu ya. Kita dapatkan di tahun depan tersebut ternyata dananya lebih murah gitu ya. Nah, kita bisa lakukan reprofiling asalkan kita punya sumber dana. Kita lunasi hutang-hutang tahun ini karena dananya dana mahal gitu ya. Karena kita dapat dana lebih murah. Itu untuk mengoptimalkan agar beban bunga kita tidak semakin menghit dari kita punya laba gitu ya. Karena laba ini menjadi target dari pemegang saham.
Nah, yang terakhir itu ternyata untuk peningkatan kinerja dari jasa konstruksi, karena banyak sekali tugas-tugas atau proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Rekan-rekan bisa melihat atau yang dari Sumatera gitu, kalau kalau saat pulang kampung itu sudah banyak sekali tuh jalan tol yang dibangun, tetapi jalan tol itu bisa jadi tempat kita ngebut-ngebutan karena sangat sepi sekali. Padahal ketika kita melakukan kajian kelayakan, itu kita mengasumsikan berapa pengguna kendaraan perharinya gitu ya. Nah, asumsi itu kan kita bisa berdasarkan forecasting ekonomi gitu ya. Tapi kan yang namanya kita cuma bisa berusaha gitu ya, pada kenyataannya Tuhan yang berkehendak, dan kita lihat saat ini di saat COVID itu sangat-sangat sepi. Bahkan untuk mengoperasikan bandara saja itu mesti mendapatkan pendanaan dari luar. Artinya cash flow operasi kita itu yang negatif. Kalau teman-teman lihat figur dari arus kas, kalau kita sudah punya arus kas negatif, maka mau nggak mau ya kita harus mendapatkan financing gitu ya, untuk bisa menutup kas operasi kita. Nah, kemudian kita perlu lihat, setelah kita tahu tujuan penggunaan dana dari obligasi ini, kita perlu tahu kondisi kinerja keuangannya. Nah, kondisi kinerja keuangan yang paling penting adalah apa ekspektasi dari investor atas covenant-covenant yang akan mereka persyaratkan. Nah, di sini ada beberapa covenant. Covenant itu adalah batasan satu nilai rasio keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar gitu ya, atau kemampuan perusahaan itu untuk tetap sustain. Ada beberapa hal, setiap lender, setiap investor, setiap pemberi dana itu akan memiliki concern-concern yang berbeda terhadap covenant ini. Ini contohnya ada current ratio gitu ya. Current ratio batasnya harus lebih dari 1. Apabila kurang dari 1 sampai dengan periode yang ditetapkan, maka dia akan default. Maka perusahaan harus mempertahankan tuh hingga akhir tahun current ratio-nya itu lebih dari 1. Nah, teman-teman pasti sudah tahu lah bagaimana cara menghitung current ratio ini. Jadi untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dengan aset lancarnya, itu dapat melunasi dari kewajiban-kewajiban lancarnya. Karena kewajiban-kewajiban lancar ini itu kan adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu periode akuntansi atau 1 tahun gitu ya. Jadi current ratio, aset lancarnya itu mesti lebih banyak dari hutang lancarnya. Nah, kita lihat nih bagaimana figur keuangannya gitu ya. Per Desember 2019 dia sudah breach, sudah lewat dari current ratio. Juni 2020 lebih tinggi lagi 1,23 gitu ya. Nah, kita ada revisi RKAP. Ini ketika ada perubahan terhadap asumsi kondisi makroekonomi gitu ya, kondisi industri, maka BUMN boleh mengajukan revisi atas rencana kerjanya. Ini juga di angka revisi sudah lebih dari 1. Ini kondisi yang pertama. Kedua, ada juga kondisi DER-nya atau debt equity ratio-nya dia. Jadi komposisi hutangnya dia dibandingkan dengan equity-nya, itu covenant-nya harus kurang dari 5. Tidak boleh lebih dari 5 untuk bisa dikatakan sehat atau dikatakan sehat oleh kreditur gitu ya. Nah, di angka keuangan ini semuanya masih memenuhi untuk angka DER-nya. Kenapa tinggi? Nah, teman-teman perlu mengulik tuh komponen yang ada di ekuitas. BUMN konstruksi yang mendapatkan penugasan oleh pemerintah itu kan 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2014 itu pemerintah selalu menginjekkan modal dalam bentuk PMN. Karena dengan dia diinjekkan modal, ekuitasnya meningkat, maka kemampuan dia untuk meleverage dari ekuitasnya tersebut juga semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan
debt-nya dia akan bisa diperbesar untuk membangun aset-aset lagi. Nah, aset-aset yang sudah dibangun itu bisa mengenerate revenue, mengenerate laba yang akan meningkatkan equity-nya dia lagi, karena kan akan menjadi return earning. Kemudian yang ketiga itu adalah interest bearing debt. Interest bearing debt ini adalah hutang-hutang yang memiliki bunga gitu ya. Hutang-hutang yang memiliki bunga biasanya kepada kreditur, baik pemegang obligasi maupun kepada lembaga keuangan. Dibandingkan dengan DER-nya gitu ya, interest bearing debt. Ini kurang dari 2,25. Kenapa lebih covenant-nya kenapa lebih rendah dibanding DER? Karena debt yang ada di sini itu adalah debt yang berkonsekuensi bunga. Karena ada debt yang tidak berkonsekuensi bunga gitu ya, atau bunganya sebagai transaksional bisnis. Contoh hutang dagang, hutang usaha gitu ya. Hutang usaha itu operasi sehari-hari perusahaan gitu ya, bukan kepada lender. Dan ini semuanya masih memenuhi. Kemudian rasio yang ketiga adalah debt to EBITDA. Debt to EBITDA ini hutang terhadap EBITDA. Kenapa EBITDA gitu? Perbankan biasanya sangat-sangat senang dengan angka EBITDA dibandingkan dengan angka net income gitu ya. Karena dengan EBITDA kita ini merupakan representasi perusahaan tersebut profitable atau tidak itu lebih tercermin dari angka-angka EBITDA ini. Karena kalau kita menggunakan net income, di situ sudah ada komponen-komponen biaya depresiasi gitu ya, biaya-biaya interest, tax gitu. Ini covenant-nya kurang dari 4,5 dan ini semuanya sudah terbridge. Kenapa? Terbridge semua gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan. Aset-aset yang sudah dihasilkan oleh BUMN Konstruksi ini itu sebagian besarnya bahkan kas operasi aja belum tertutup gitu ya. Apalagi menghasilkan laba, sehingga sudah pasti EBITDA-nya tidak baik lah gitu ya. Bahkan angka per Juni 2020 saja sudah 33,5 gitu ya. Jadi EBITDA-nya masih belum inilah, atau asetnya masih belum seproduktif yang diharapkan. Kemudian net debt to EBITDA ini lebih kecil dibandingkan debt to EBITDA, karena net debt ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa teliti lagi ya mengenai rasio-rasio ini, bagaimana cara menghitungnya gitu ya, untuk meningkatkan pemahaman juga. Nah, net debt ini setelah debt gitu ya, setelah dikurangi total debt, setelah dikurangi dengan cash atau equivalent cash gitu ya. Jadi yang benar-benar hutang di luar dari cash-nya dia, makanya lebih kecil. Kemudian ICR dan DSCR ini kemampu untuk mengukur kalau ICR itu interest coverage ratio, kalau DSCR itu debt service coverage ratio. Kalau ICR ini hanya menghitung bunganya saja. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa membayar bunganya dalam satu periode waktu gitu ya. Biasanya pembayaran bunga itu kalau dari perbankan biasanya itu bisa 3 bulanan sekali gitu ya. 3 bulan sekali kita bayar bunganya gitu ya. Sedangkan prinsipalnya, hutang pokoknya dibayar setiap bulan gitu ya. Nah, ini bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar si bunganya tersebut gitu ya. Nah, itu covenant atau batasnya ini adalah 2 gitu ya. Lebih dari 2. Kalau dia kurang dari 2 ya bisa dikatakan sudah tidak mampu nih untuk membayar bunganya saja. Nah, angkanya sudah cukup membaik, tetapi di 2020 dia menurun kembali gitu ya. Karena memang EBITDA-nya tadi sudah saya sampaikan belum cukup kuat gitu ya. Berikut juga dengan DSCR-nya. DSCR-nya di sini adalah lebih dari 1,5. Selanjutnya ini mungkin slide terakhir saya gitu ya. Ini adalah cash flow, arus kas. Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu melihat nih secara cermat, karena biasanya dari accounting atau bahkan dari spesialisasi perpajakan atau
semua PKN STAN lah ini sangat-sangat harus memiliki pemahaman basic tentang accounting ini mesti kuat gitu ya. Apalagi di dunia korporasi. Nah, di sini perlu paham bisa membaca arus kas gitu ya. Ini arus kas pokok-pokoknya aja nih. Ini kita punya proforma sampai dengan 2027. Jadi arus kas operasi kalau dia tidak menerbitkan obligasi gitu ya, dia arus kas dia kebutuhan investasi, arus kas investasinya di tahun 2020 sudah 1,7 triliun. Ini angka triliun ya, bukan miliar. 1,7 triliun gitu ya. Tahun 2021 150 triliun dan relatif cenderung stuck di angka ratusan miliar. Kalau ini miliar. Dengan arus pendanaan, kalau dengan existing dia tanpa menerbitkan obligasi, artinya dengan pendanaan-pendanaan yang ada dari perbankan, dia ini akan minus nih 527, artinya tidak ada pendanaan 62. Nah, ini baru ada pendanaan di tahun 2022, 441 miliar. Ini dari perbankan. Dengan angka seperti ini, maka 2 tahun ke depan 2020 dan 2021 dia akan net di tahun 2020 net cash-nya aja dia sudah negatif. Dia akan memakan cash awalnya gitu ya. Dan di kas akhirnya dia akan negatif. Teman-teman bisa bayangkan suatu perusahaan memiliki kas akhir negatif yang akan dia carry ke tahun 2021. Dia akan membawa kas ini negatif. Harapannya di tahun 2021 dia harus bisa menghasilkan cash lebih banyak gitu ya untuk dia bisa survive. Nah, harapannya dia mendapatkan dana dari perbankan nih. Karena investasi tetap harus dilakukan. Kita lihat 150 miliar kan mesti keluar gininya. Sedangkan kas operasi kita hanya dapatkan 667 miliar. Untuk sekelas BUMN konstruksi yang besar seperti ini, angka 667 miliar itu masih kecil gitu ya dari jumlah aset yang dia punya. Nah, apabila setelah penerbitan obligasi, ini simulasi kalau dia menerbitkan obligasi dan tingkat kupon. Nah, ini mungkin nanti bagaimana cara menetapkan kupon gitu ya. Ini pelajaran tersendiri nih. Karena kita harus tahu bagaimana GDP Indonesia ke depan, market outlook, kemudian perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi di waktu yang sama atau di periode-periode berdekatan gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi lumbung-lumbung dana lah gitu ya, lumbung-lumbung dana yang dimiliki oleh seperti dana pensiun gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan investasi seperti manajer investasi karena dia mengelola dana. Ini kita perlu tahu bagaimana mereka akan menempatkan dananya. Maka muncullah kupon-kupon ini gitu ya. Ini sudah simulasi akhir nih. Apabila kita menerbitkan obligasi yang tenornya 3 tahun, maka bunganya 8,25%. Ini berdasarkan market ya. Sebenarnya market sounding atau ketika kita roadshow ke para investor. Kalau 5 tahun dia 8,75% dan 7 tahun sebesar 10%. Karena kan mungkin bertanya nih, kenapa semakin tenornya semakin panjang, dia kuponnya juga semakin tinggi. Karena sama seperti kita, ketika kita ingin menempatkan dana dikembalikannya lama, maka investor juga akan berharap dia mendapatkan return yang lebih baik gitu ya, tingkat pengembalian yang lebih baik karena uangnya kan bertahan untuk diputar lebih lama. Ini kondisinya membaik nih gitu ya. Tahun 2020 tetap negatif karena asumsi penerbitan obligasi ini berada di akhir-akhir tahun sehingga dana ini belum masuk. Tapi dia akan terperbaiki di tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Tahun 2021 let's say dia sudah membaik untuk arus kas pendanaannya karena ada dana masuk dari obligasi sehingga net cash-nya juga lebih tinggi. Akan berdampak ke tahun-tahun berikutnya. Bagaimana kalau indikasi kuponnya lebih tinggi lagi? Karena indikasi kupon yang lebih tinggi ini kita berkonsekuensi harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada si pemegang obligasi. Maka tahun-tahun selanjutnya
ini juga ada pengurangan dana cash karena ada interest expense gitu ya, yang harus kita bayarkan kepada pemegang obligasi. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengaplikasian bagaimana pentingnya laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan aksi-aksi korporasi yang ada di lingkungan Kementerian BUMN. Terima kasih Pak Perwira, saya kembalikan kepada Pak Perwira. Oke, terima kasih banyak Pak Sarpi atas paparannya yang sangat menarik. Oke lah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Bapak Sarpi ya, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mohon maaf Pak Sarpi, sudah ada 4 pertanyaan yang saya kirimkan ke Bapak, mungkin bisa dicek satu persatu, tetapi mungkin Bapak juga punya pertimbangan ini ya, untuk memilih gitu, dan juga keterbatasan waktu. Jadi kami persilakan ke Pak Sarpi untuk merespon pertanyaan yang sudah masuk untuk Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Perwira. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya sambil baca ini. Dari siapa? Mbak Anais Triza Humaira. Menurut informasi yang saya dapatkan, ada sekitar 90% perusahaan BUMN yang terdampak wabah COVID-19. Sampai sekarang, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian BUMN untuk mengurangi efek dari pandemi terhadap kinerja BUMN? Bagaimana proses pemberian penjaminan pemerintah untuk mengatasi resiko gagal bayar BUMN? Menarik nih ya, karena kebijakan Kementerian BUMN memang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Dan wabah COVID-19 ini memberikan dampak terhadap hampir seluruh sektor industri. Namun di wabah COVID ini juga memang ada yang bergembira dengan beberapa sektor gitu ya, seperti sektor farmasi, telekomunikasi yang mendapatkan efek positif. Tapi sebagian besarnya mendapatkan efek negatif, termasuk di BUMN. Nah, melalui kebijakan dari Bu Menteri Keuangan bersama Menteri BUMN, untuk BUMN-BUMN yang terdampak wabah COVID-19 dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, itu diberikan injeksi modal. Nah, injeksi modal ini kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan itu sudah sangat paham bagaimana investasi pemerintah diberikan kepada badan-badan usaha termasuk BUMN. Ada beberapa jenis investasi yang diberikan dari pemerintah, ada dalam bentuk injeksi modal, yaitu PMN, artinya dalam bentuk ekuitas yang akan digunakan oleh BUMN baik menjalankan operasinya atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Ada juga dalam bentuk hutang. Nah, hutang yang diberikan karena sekarang juga Menteri Keuangan atau Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga BI, sehingga di beberapa bank juga turun nih tingkat bunganya. Nah, hutang yang diberikan oleh pemerintah minimal memberikan imbal hasil setingkat dengan SBN. Tapi pengecualian untuk beberapa BUMN yang sangat-sangat terdampak dan sektornya akan mempengaruhi ekonomi secara luas, ini diberikan dalam bentuk MCB. MCB ini convertible bond yang pada akhir jatuh tempo itu akan ditransfer menjadi ekuitas, sehingga kekhawatiran BUMN gagal bayar sepanjang masih berstatus BUMN, dan apabila kegagalan ini akan memberikan dampak sistemik, pemerintah pasti akan memberikan caranya, akan memberikan bukan semacam bailout gitu ya, tapi akan memberikan penyelamatan terhadap BUMN ini. Contoh lah Krakatau Steel gitu ya. Krakatau Steel sebagai salah satu pemain baja terbesar di Indonesia, apabila tidak diselamatkan dalam melakukan restrukturisasi hutang,
maka akan memberikan dampak yang luas terhadap sektor lanjutannya. Karena kita lihat middleman dari Krakatau Steel itu banyak dijalankan oleh ekonomi-ekonomi tingkat menengah. Kalau tidak diselamatkan Krakatau Steel, maka efeknya juga akan sistemik. Dan penyelamatan ini sudah dilakukan karena dana PEN kita atau pemulihan ekonomi nasional kita di porsi APBN cukup besar dan paling safe diberikan kepada BUMN. Karena bagaimana kita mengontrol, bagaimana governance di BUMN ini lebih mudah kita awasi. Mudah-mudahan menjawab Mbak Anais. Kalau nggak menjawab, chat aja lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Bunga Yunita Palinggi. Hal yang paling penting untuk analisis terkait corporate action pada masa pandemi ini, cash flow. Kalau menurut saya cash flow. Karena cash flow, teman-teman kalau belajar manajemen keuangan, kan the king, the king is cash. Cash is the king. Maka cash flow menjadi darah penting dari satu perusahaan. Apabila dia mendapatkan financing ini, baik dari pemerintah, dari perbankan, dari obligasi gitu ya, maka kita perlu lihat simulasi cash flow-nya dia. Bagaimana ketahanan cash flow-nya dia? Apakah kas operasi dia pada 1 tahun tertentu akan kembali positif gitu ya? Kalau kembali positif berarti ada sentimen positif untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Cash flow sangat-sangat penting di kala pandemi seperti ini. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kemudian untuk Mas Ibnu Naizam Al-Maragi, belakangan ini sangat ramai berita terkait Bank Syariah BUMN yang akan dilakukan merger. Hal tersebut juga tercermin pada nilai pasar saham dari BRI Syariah yang disambut sentimen positif sehingga naik melambung. Terkait hal tersebut, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dari corporate action tersebut? Mengingat jika dilihat kasat mata industri Bank Syariah masih sehat, dan bagaimana proyeksi ke depan dari merger Bank Syariah tersebut? Nah, mungkin nanti Mbak Putu bisa menambahkan juga. Industri perbankan itu adalah industri yang sangat-sangat haus akan modal. Dengan modal yang meningkat, maka dia akan bisa menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Dia bisa membangun perekonomian lebih luas lagi, gitu ya. Nah, kebijakan Bank Syariah di merger itu salah satunya adalah menguatkan Bank Syariah Himbara atau Bank Syariah BUMN. Karena kekuatan bank tersebut itu adalah di modalnya. Bank Indonesia itu sudah menetapkan bagaimana rasio kecukupan modal. Karena dengan rasio kecukupan modal ini, pertama kita bisa menjaga kredit kita, yang kedua kita bisa menjaga stabilitas dari perbankan, kepercayaan dari nasabah. Apabila tiba-tiba nasabah dengan sebagian besar menarik dananya, kita masih cukup modal untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Dan dengan merger ini maka semakin kuat. Nanti Mbak Putu mungkin ahlinya lah ini bisa nanti bahas. Lanjut untuk sampai jam berapa ini Pak Perwira ya? Satu pertanyaan lagi boleh ya Pak satu. Hafiz? Ada dari Mas Hafiz Abdillah. Oke, ini dari Mas Hafiz Abdillah, izin bertanya Pak, seperti yang kita ketahui saat ini kan PT Garuda tahun 2017, 18, 20, 19-nya lewat. 20 mengalami kerugian yang cukup tinggi. Nah, apakah dari Kementerian BUMN sendiri sudah melakukan pengujian terhadap laporan keuangannya? Karena belakangan ini terjadi kerugian. Kalau sudah dilakukan pengujian dan ada indikasi loss terus-menerus, apakah mungkin bisa likuidasi atau lebih baik melakukan financing secara terus-menerus? Kerugian itu tidak salah ya bagi perusahaan ya. Yang salah itu kalau dia window dressing. Rugi, profit itu hal yang biasa satu perusahaan. Kalau perusahaan tidak boleh rugi, jangan jadi perusahaan. Yang penting tidak ada terjadi kecurangan dalam catatan laporan keuangan. Kalau rugi ya dicatatkan rugi gitu ya. Semuanya di disclose, semuanya diungkapkan kepada publik, apalagi Garuda adalah perusahaan terbuka yang wajib
mengungkapkan semua informasi-informasi signifikan terhadap laporan keuangannya. Kenapa diberikan financing terus-menerus? Ini kita kan ngomongnya flag carrier ya. Di saat seperti sekarang, di saat pandemi ini, kalau rekan-rekan men-search deh, semua perusahaan penerbangan, airline dimanapun berada, itu semuanya mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau tidak ada injeksi modal. Nah, karena Garuda Indonesia merupakan flag carrier Indonesia gitu ya, yang bisa membawa nama Indonesia, kemudian membawa devisa gitu ya. Karena salah satu maskapai terbesar yang memiliki jaringan internasional itu adalah Garuda. Dan apabila kita ingin menjadikan Garuda sebagai salah satu yang membawa nama Indonesia, bisa melalui Garuda. Dan kita bisa melakukan ekspor, commerce dengan kargo secara cepat itu dengan menggunakan airline Garuda. Nah, itu ada alasan strategis lah kenapa tidak dilikuidasi. Tidak semata-mata karena laporan keuangan gitu ya. Dan kita melakukan financing secara terus-menerus karena kita masih memiliki optimisme terhadap industri ini. Industri ini memang suffer sekali di kala pandemi, tapi masih memiliki potensi yang sangat luar biasa ke depan. Karena industri pariwisata setelah after pandemi ini juga akan semakin meningkat. Apalagi Indonesia gitu ya. Indonesia memiliki middle income, memiliki bonus demografi, memiliki warga-warga yang produktif, maka industri penerbangan masih menjadi industri primadona lah ke depannya, sehingga perlu diselamatkan. Karena kan ini salah satu konektivitas kita juga sebagai negara kepulauan. Demikian Pak Perwira, mungkin jawaban dari saya. Kalau kurang memuaskan nanti bisa chat pribadi. Oke, baik, terima kasih Bapak Sarpi. Applause teman-teman untuk presentasi atau paparan yang disampaikan oleh Bapak Sarpi. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Sarpi sekali lagi ya, karena sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga memberikan insight bagaimana analisis laporan keuangan ini sangat berguna di dunia kerja, gitu, khususnya di Kementerian BUMN, apalagi ini adalah yang disampaikan Bapak Sarpi ini adalah analisis yang sifatnya strategik gitu ya, jadi analisis strategi dan karena berkaitan dengan corporate action. Selanjutnya kami persilakan jika Bapak Sarpi masih memiliki kesibukan yang lain, kami sangat senang jika sebenarnya kami sangat senang jika Bapak tetap stay di sini, tapi karena Bapak Sarpi sudah ada appointment ya, ini karena ada meeting dengan OECD juga gitu, jadi ya terpaksa harus meninggalkan kegiatan ini. Terima kasih Pak Sarpi, semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan usia, dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Terima kasih Pak Perwira, Mbak Putu, Mas Erdani. Mohon izin saya tidak bisa bergabung stay sampai akhir. Teman-teman, kepada rekan-rekan mahasiswa saya ucapkan terima kasih, kalian luar biasa. Semoga terus belajar. Oke, terima kasih. Saya izin live Pak Perwira ya teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Sar.